Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhanisa dengan NIM 90400124132. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok 10 mengenai konsep dasar kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mempengaruhi sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran pada APBN. Segala macam kebijakan yang berkaitan dengan APBN digolongkan sebagai kebijakan fiskal. Misalnya kebijakan bidang perpajakan, kebijakan hutang luar negeri, dan kebijakan peningkatan pengeluaran pemerintah. Tujuan kebijakan fiskal: yang pertama, meningkatkan kebijakan. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM dan menekan angka pengangguran. Yang ketiga, memastikan stabilitas harga. Yang keempat, meningkatkan laju investasi. Yang kelima, stabilisasi ekonomi. Yang keenam, distribusi pendapatan dan kekayaan. Yang ketujuh, pembiayaan program publik. Dan yang kedelapan, mengendalikan defisit dan hutang. Untuk fungsi kebijakan fiskal: yang pertama, pengatur pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, stabilisasi siklus bisnis. Yang ketiga, distribusi pendapatan dan kekayaan. Yang keempat, pembiayaan program publik. Yang kelima, mengendalikan defisit dan utang. Jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, dari segi teoritis. Dari segi teoritis, jenis kebijakan fiskal di Indonesia terbagi tiga. Yang pertama, kebijakan fiskal fungsional. Kebijakan fiskal fungsional adalah kebijakan yang diambil dari meningkatkan kualitas ekonomi secara makro dengan dampak yang baru terlihat dalam jangka panjang. Yang kedua, dari segi penerapan, yaitu kebijakan yang diambil pemerintah saat ekonomi melemah dengan menekan anggaran belanja serta menurunkan atau meniadakan pajak bagi sektor tertentu. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif merupakan kebijakan fiskal yang menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan pajak. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah untuk mencegah inflasi dan mengurangi rasio Gini. Untuk jenis yang ketiga, dari segi neraca pembayaran, terbagi menjadi 4. Yang pertama, kebijakan fiskal seimbang. Yang kedua, kebijakan fiskal surplus. Yang ketiga, kebijakan fiskal defisit. Dan yang keempat, kebijakan fiskal dinamis. Untuk instrumen kebijakan fiskal, yang pertama, terdapat anggaran. Anggaran suatu negara adalah instrumen yang berguna untuk menilai fluktuasi suatu perekonomian. Prinsip-prinsip anggaran yang berbeda telah dirumuskan oleh para ekonom yang dikenal sebagai: yang pertama, anggaran seimbang tahunan. Yang kedua, anggaran seimbang. Dan yang ketiga, anggaran kompensasi yang dikelola penuh. Untuk instrumen yang kedua, yaitu perpajakan. Perpajakan adalah instrumen kebijakan fiskal yang kuat di tangan otoritas publik yang sangat mempengaruhi perubahan dalam pendapatan, konsumsi, dan investasi sekali pakai. Yang ketiga, untuk jenis yang ketiga, yaitu ada pengeluaran publik. Partisipasi aktif pemerintah dalam kegiatan ekonomi telah membawa belanja publik ke garis depan di antara alat-alat fiskal. Variasi yang tepat dalam pembelanjaan publik dapat memiliki efek yang lebih langsung pada tingkat kegiatan ekonomi daripada pajak, seperti contoh barang kena pajak. Yang keempat, pekerjaan umum. Ada dua bentuk pengeluaran, yaitu pekerjaan umum dan pembayaran transfer. Pekerjaan umum adalah barang tahan lama, terutama struktur tetap yang diproduksi oleh pemerintah. Yang kedua, pembayaran transfer. Pembayaran transfer adalah pembayaran seperti bunga atas utang publik, subsidi, pensiun, pembayaran bantuan pengangguran, manfaat asuransi, dan jaminan sosial. Untuk yang terakhir, yaitu utang publik. Utang publik adalah
senjata fiskal yang bagus untuk melawan inflasi dan deflasi. Utang publik adalah segala fiskal yang bagus untuk melawan inflasi dan deflasi. Ini membawa stabilitas ekonomi dan pekerjaan penuh dalam ekonomi seperti faktor penyebab kesenjangan ekonomi. Mungkin demikian yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.